Welcome to my channel. Hai, aku Jingga. Mungkin banyak dari kalian yang tahu aku itu runway model, makeup artist, dan juga owner dari beberapa beauty bisnisnya aku. Tapi 2 tahun terakhir ini aku nyobain hal yang gak pernah aku bayangkan sebelumnya. Ya, aku masuk ke dunia bodybuilding. Dan jujur aja ya, sebenarnya aku nggak pernah bahkan sekalipun bermimpi kalau aku bakalan jadi atlet. Ya, karena memang dasarnya itu aku cuma seorang mantan obesitas yang pengen nurunin berat badan dari aku yang dulunya 95 kg. Dan aku yang si pemakan segalanya, dari yang pagi-pagi pasti makan gorengan, siangnya pasti ngemil, dan malam pasti nonton Netflix sambil makan martabak yang bener-bener toppingnya itu cup keju lumer, dan itu habis satu loyang. Sampai pada suatu fase di mana boleh dibilang itu adalah salah satu fase terberatnya aku. Salah satu fase yang bikin aku ngedown, yang bikin aku mempertanyakan diri aku sendiri. Apa ada yang salah sama diri aku? Atau ada yang kurang sama diri aku sendiri? Karena sebenarnya di fase itu karir aku bagus, penghasilan aku juga bagus, dan bahkan aku bisa ngebangun gedung untuk bisnis aku sendiri. Tapi setelah semua itu, akhirnya aku sadar ada satu hal yang aku abaikan, yaitu diri aku sendiri. Aku punya target bisnis, aku punya target karir, tapi aku nggak punya hubungan yang baik dengan diri aku sendiri. Dan akhirnya di saat itulah aku memilih untuk berubah untuk belajar mencintai diri aku lebih. Dengan salah satu caranya, aku dapetin body goals yang aku mau, mengupgrade diri, belajar lebih banyak lagi, dan bersosialisasi dengan banyak orang. Dan ternyata memang sebenarnya prosesnya itu nggak mudah. Dan kalau boleh jujur, sebenarnya bagian tersulitnya itu justru bukan kardionya, bukan latihannya, tapi mengubah kebiasaan, mengubah lifestyle yang udah bertahun-tahun aku jalanin. Dari aku yang dulu kalau bangun tidur langsung main HP, dari aku yang dulu setiap malam ngemil, dari aku yang merasa selalu sibuk dan gak punya waktu untuk olahraga. Karena ya memang alasan yang paling sering digunakan orang-orang itu ketika tidak bisa olahraga adalah saya tidak punya waktu, saya sibuk. Sampai pada akhirnya aku belajar bahwa yang mengatur kita itu bukan waktu, tapi kita yang mengatur waktu kita sendiri. Kalau kita bisa memberikan 8-12 jam hari kita untuk pekerjaan kita, kenapa kita nggak kasih 1 jam saja untuk diri kita sendiri? Dan sekarang di saat aku lagi bikin video ini dibuat di mana ini adalah H-12 menuju prep kompetisi aku di Thailand. Dan ini merupakan kompetisi internasional pertamanya aku sebagai seorang atlet bodybuilder. Dan kalau boleh jujur, sebenarnya aku masih baru banget di dunia atlet bodybuilder ini, karena aku baru 2 kali tanding sebelumnya di Indonesia, dan itu dibimbing langsung oleh coach lokal aku, yaitu coach Jimbrief Kakomba. Dan jujur aku tuh bener-bener yang dimanjain banget sama coachku sebelumnya, dan aku bener-bener kayak princess treatment. Sampai-sampai akhirnya aku nggak ngerti apapun, karena biasanya mulai dari persiapan, pendaftaran, persiapan detail-detailnya itu tuh bener-bener diurusin sama coachku yang sebelumnya. Dan bahkan sampai ke loading itu di event stage-nya itu aja, itu bener-bener aku tuh diurusin banget. Jadi aku cuma taunya datang, loading, makan, baring-baring, main HP, udah itu naik panggung. Dan itu bener-bener aku nggak ngurusin apapun. Sampai akhirnya tahun kemarin aku disuruh coach aku keluar dari zona nyaman. Dia bilang sama aku, Jingga, aku mau kamu tuh berkembang dan belajar ke level yang lebih tinggi. Jadi beliau menganjurkan aku untuk ngambil coach luar. Dan akhirnya dari tahun kemarin pas aku lagi bulking, aku mulai di coaching sama coach luar, yaitu coach Wegan, itu coach dari Cina. Dan dia salah satu coach yang menurut aku lumayan oke, karena dia banyak menghasilkan atlet-atlet yang luar biasa, dan semuanya rata-rata FBB Pro. Tapi salah satu hal yang bikin aku suka sama si coach Wegan ini adalah dia punya banyak atlet cewek dengan badan yang bener-bener oke banget tanpa merubah struktur wajah. Memang banyak ketakutan dari para wanita, apalagi atlet itu,
ketika mereka sudah niat untuk kompetisi, apalagi di event FBB dan itu open class, salah satu ketakutan terbesarnya kita adalah wajah kita berubah, suara kita berubah, rahang kita semua berubah karena beberapa faktor dari steroid. Nah, that's why kenapa setelah aku lihat profilnya dia dan aku lihat beberapa klien-klien yang di coaching sama dia, ternyata wow, so good, mukanya masih cakep banget, tapi badannya bener-bener jadi banget, dan ini bentuk badan yang aku mau gitu. That's why kenapa aku ngambil coaching sama beliau. Dan memang selama di coaching sama Coach Wegan ini aku banyak hal yang berbeda dari coach aku yang sebelumnya. Tapi nggak apa-apa karena masing-masing coach itu pasti punya program yang masing-masing. Dan dari sini akhirnya aku juga banyak belajar lagi dari program dari coach Cina aku ini. Dan jujur ya, sebenarnya aku nggak pernah ngebayangin kalau aku bakal jadi atlet bodybuilder yang bakal turun di event internasional. Ya karena memang dulunya itu aku cuman mantan obesitas yang cuman pengen kurus doang gitu loh. Dan nggak aku sangka-sangka sekarang H-12 aku menuju panggung internasional yang ada di Thailand. Dan inilah awal perjalanan aku menuju event ke NPC Thailand. Perjalanan dari seorang mantan obesitas yang ingin jadi versi terbaik dari dirinya sendiri. Welcome to my journey and this is my channel, Jingga is my name.